Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi di pertemuan part 2 untuk semester 2 atau semester genap. Sebelum kita mulai pembelajaran, selamat pagi. Saya ulang kembali, Namo Buddhaya. Yuk kita doa. Kita baca Namaskara Gatha, tangannya Anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta apiwademi Swagato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Kita duduk hening sejenak, memerhatikan napas masuk dan napas keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai. Tenang, damai. Duduk hening, selesai. Yuk kita tangannya Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, materi pembelajaran kita hari ini adalah batasan, macam, dan sumber masalah. Masih berkaitan dengan part 1 di semester 2, yaitu masalah, problematika. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami batasan masalah. Peserta didik dapat memahami macam-macam masalah dan peserta didik mengerti sumber masalah atau sumber masalah sosial. Ada dua macam masalah. Masalah masyarakat yang menyangkut macam-macam gejala kehidupan manusia. Yang kedua adalah problem sosial, meneliti tentang gejala memperbaiki atau menghilangkan, atau meneliti solusi cara menyelesaikan masalah. Menurut Sajono Sukanto, yang dimaksud dengan masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok kehidupan sosial. Kata lain adalah disebut dengan masalah sosial yang merupakan kesenjangan atau unsur-unsur masyarakat menghambat terpenuhnya keinginan pokok kelompok warga sosial. Pandangan atau paham yang mempengaruhi peradaban modern adalah 1 atau A. Paham melihat manusia terpisah dari alam. Ya, ini mempengaruhi peradaban ya. Artinya manusia harus menguasai atau menggunakan alam untuk keinginannya sendiri. Paham ini menjelaskan sikap manusia terhadap alam. Ya. Yang kedua, paham yang melihat manusia lain bukan sebagai manusia. Ini repot juga ya. Cenderung mencari perbedaan, bukan persamaan, dan tidak saling berbagi. Paham kedua ini adalah sikap terhadap sesama manusia yang selalu merugikan karena selalu mencari perbedaannya dan tidak mau berbagi. Paham yang ketiga adalah paham mengukur kebahagiaan
dari penilaian materi yang berlimpah. Artinya apa? Bahwa dia lebih banyak uangnya, dia enggak seperti itu. Jadi yang diukur, enak ya bahagia kalau punya uang banyak, enak ya bahagia kalau punya mobil, ukurannya seperti itu. Dalam menyelesaikan masalah, ya di dalam agama Buddha itu ada di dalam Sutta Nipata Maha Manggala Sutta, yaitu menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah melalui jalan mulia berunsur 8. Kita lihat di situ panya. Apa sih panya? Panya terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar, atau bisa saja disebut pandangan benar atau pernyataan benar. Pilih bahasa yang mana yang lebih baik. Kalau saya lebih enak pengertian benar dan pikiran benar. Untuk pengertian benar adalah pahami betul duduk persoalan yang dihadapi. Pahami betul sumber masalah dengan baik. Yang kedua adalah pikiran benar. Dalam menghadapi tiap masalah, kita harus memiliki niat atau pikiran untuk menyelesaikan masalah dengan tulus, tanpa memihak, memiliki niat agar tiap pihak yang berselisih tidak dirugikan, lebih baik dan mendapatkan keuntungan dari akhir masalah ini. Yang kedua yaitu sila. Sila terdiri dari 3, perbuatan, ucapan, dan penghidupan. Ini sudah dibahas di kelas 11. Perkataan itu mampu menyelesaikan dengan kata-kata yang baik. Perbuatan itu adalah tindakan yang tidak melanggar moralitas, dan kehidupan adalah memiliki pekerjaan yang benar yang tidak merugikan orang lain. Samadhi, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Pengupayaan benar berupaya untuk daya upaya itu untuk tidak mengembangkan sifat yang keburukan, yaitu tapi mengembangkan kebaikan. Merenungi mengapa masalah terjadi. Apa ada kekurangan yang ada di dirimu yang harus diperbaiki? Apakah kebaikan dirimu harus dikembangkan? Itu seperti itu. Perhatian ya. Selesai dengan masalah penuh penyadaran ya. Sehingga meminimalisir kejadian masalah ya. Seperti itu. Kemudian meditasi benar ya. Meditasi benar ini kita hening dengan tenang. Biasanya kita mampu melihat masalah apa adanya. Kita dengan tidak mudah terpengaruhi kata-kata orang yang membawa suasana. Itu biasanya dilakukan dengan meditasi. Next, ada 4 hal yang berguna menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini adalah yang perlu harus kita pertimbangkan, yaitu rajin sehingga kita jadi hidup bahagia tanpa masalah. Rajin, bersemangat, mengerjakan apa saja, terampil, produktif, mengerti baik pekerjaan, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Pandai menjaga penghasilan, memperoleh dengan cara yang halal dan jerih payah. Mencari pergaulan yang baik, memiliki sahabat yang baik, terpelajar dan bermoral. Hidup sesuai dengan batas kemampuan, menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang, penghasilan yang diperoleh tidak boros, tidak kikir. Jadi artinya kamu apa adanya. Kalau kamu mampunya segitu ya segitu, nggak menjadi sok kaya atau bisa tidak melihat yang lainnya. Next, juga kalau kikir nggak bagus juga. Ada 4 kebahagiaan yang perlu direnungi, yaitu apa? Yang kebahagiaan duniawi ya, non duniawi, yaitu adalah keyakinan akan nilai luhur atau sadar. Yang kedua adalah kemoralitas atau moralitas baik. Moralitas ini berlaku baik untuk menghindari perbuatan buruk menjadi akar masalah. Kemudian 3 adalah kemurahan hati. Jika memiliki kemurahan hati, maka kita tidak tamak,
Kita juga mudah memberi sehingga tak menciptakan masalah yang membantu pihak lain mengatasi masalah. Yang terakhir adalah kebijaksanaan ya. Kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki kemampuan untuk melihat apakah hal itu benar-benar merupakan masalah, apakah hal tersebut dapat diselesaikan, kapan masalah dapat dipecahkan, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Mengapa masalah terjadi pada orang baik? Selalu muncul seperti itu ya. Kadang banyak orang mengeluh. Ia memiliki sifat luhur, menjunjung moralitas, murah hati, melakukan banyak kebijaksanaan, namun tetap berada dalam masalah. Jika hal itu terjadi, ingat kembali ya, bahwa kita tak hanya hidup saat ini saja. Kita pernah mengalami kehidupan yang berulang. Kita mungkin tidak pernah melakukan hal yang buruk pada kehidupan lampau, atau juga berbuah yang melakukan hal buruk ya, atau juga berbuah pada saat ini. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa semua orang pasti mengalami masalah. Masalah tak hanya terjadi pada diri kita sendiri. Mungkin orang akan juga mengalami masalah yang lebih berat. Oleh sebab itu, tak usah terlalu bersedih ya, berlebihan ya, bersedih berlebihan, karena masalah adalah hal yang wajar yang terjadi dalam kehidupan. Masalah diri sendiri. Nah, masalah diri sendiri ini yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Apalagi kalian remaja, banyak perubahan emosional. Putus cinta aja udah baperan, udah sedih. Dikatain udah baperan. Perubahan-perubahan ini ya, itu membuat kita lebih memahami kehidupan, bahwa dengan seperti ini kita akan menjadi bisa lebih dewasa. Itu harusnya bersyukur. Tapi ada juga malah yang lebih parah ya. Tapi setidaknya orang yang belajar dhamma, dia akan lebih bijak memahami hal ini. Yang kedua adalah masalah keluarga. Saya rasa setiap keluarga juga semua punya masalah. Cuma bagaimana cara mengatasi masalah. Makanya saya bilang tak perlu khawatir, karena kehidupan semua pasti punya masalah. Tapi juga bagaimana cara mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir itu adalah masalah terhadap orang lain. Suka berantem, kemudian dan sebagainya. Kemudian bertemannya dengan orang jahat, jadi ikut-ikutan. Nah, masalah ini harus kita sikapi dengan baik. Balik lagi ke diri Anda sendiri. Next. Oke, selamat si pagi. Materinya sudah selesai. Namo Buddhaya.